Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Pastinya kalian sehat semua ya. Jangan lupa ya, olahraga, makan yang teratur, selalu mencuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker sebagai salah satu ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari berbagai penyakit seperti virus corona yang sedang mewabah di bumi ini. Hari ini kita akan belajar tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar pada materi hari ini yang pertama adalah meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menunjukkan sikap jujur dan kasih sayang sebagai implementasi dari pemahaman kisah teladan Nabi Muhammad. Yang ketiga, memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Langsung saja, apa itu kasih sayang? Siapa yang tahu anak-anak apa itu kasih sayang? Kasih sayang merupakan salah satu sifat terpuji yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena kasih sayang dapat mendorong manusia untuk membantu meringankan penderitaan yang dialami oleh manusia lain. Dengan adanya kasih sayang, tercipta kepedulian, kedamaian, dan rasa empati kepada orang lain. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya untuk saling menyayangi. Adapun 3 macam kasih sayang. Yang pertama, menyayangi kepada sesama. Yang kedua, menyayangi hewan. Yang ketiga, menyayangi tumbuhan. Contoh kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kasih sayang kepada sesama. Contohnya, ketika teman kita mendapatkan musibah, alangkah baiknya kita peduli dengan memberikan pertolongan serta bantuan yang bisa bermanfaat bagi teman kita. Yang kedua, kasih sayang kepada hewan. Contohnya, apabila kita memiliki hewan peliharaan, alangkah baiknya kita rawat dengan memberikan makan, kita pelihara dengan sebaik mungkin, dengan tidak menyiksanya. Yang ketiga, kasih sayang kepada tumbuhan. Ketika kita memiliki tanaman, kita sirami, kita rawat dengan baik, kita pupuk agar tanaman itu tumbuh dengan subur. Selanjutnya, Bu Ana akan menceritakan suatu kisah. Ada suatu kisah di mana Rasulullah SAW masih hidup. Saat itu hari raya Idul Fitri tiba. Semua orang bersuka cita, anak-anak bermain dan berbahagia bersama orang tuanya. Namun, ada anak kecil yang sendirian menangis terseduh-seduh. Nabi Muhammad SAW menghampirinya dan beliau bertanya, "Mengapa kamu menangis, nak?" Kemudian anak itu menjawab, "Aku seorang anak yatim. Ayahku meninggal saat perang bersama Rasulullah. Ibuku menikah lagi dan suaminya mengusirku serta merampas harta warisanku dari ayah. Kini aku sendirian tak punya apa-apa. Melihat temanku berbahagia bersama ayahnya membuatku begitu bersedih dan merana." Rasulullah SAW terenyuh mendengar kisah anak tersebut yang ditinggal oleh ayahnya karena berjuang, karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Akhirnya, Nabi Muhammad SAW berkata kepada anak itu, "Jangan menangis, nak, aku akan membahagiakanmu." Maka bersyukurlah kita yang masih memiliki kedua orang tua. Hormati mereka dan berbaktilah kepada keduanya. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus mencintainya. Sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, kita harus senantiasa memperbanyak membaca sholawat. Oleh karena itu, mari kita membaca sholawat bersama-sama. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sudah paham ya anak-anak tentang materi yang Bu Ana sampaikan? Untuk selanjutnya, Bu Ana akan memberikan tugas. Tugas dikerjakan di buku tulis masing-masing. Langsung jawabannya saja ya anak-anak. Soal yang pertama, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada umatnya untuk titik-titik. A. Saling menyayangi. B. Membenci. C. Saling bertengkar. D. Saling bertanya. Nomor 2. Kita harus menyayangi titik-titik kecuali A. Tumbuhan. B. Hewan. C. Sesama manusia. D. Patung. Nomor 3. Menolong teman yang sedang mengalami musibah. Contoh kasih sayang terhadap titik-titik. A. Tumbuhan. B. Hewan. C. Sesama manusia. D. Buah-buahan. Nomor 4. Nabi yang melihat seorang anak kecil menangis terseduh-seduh adalah Nabi titik-titik. A. Nabi Isa. B. Nabi Musa. C. Nabi Adam. D. Nabi Muhammad. Nomor 5. Gambar di samping disebut sholawat titik-titik. A. Sholawat Badar. B. Sholawat Nariyah. C. Sholawat Al-Fat. D. Sholawat Ibrahimiyah. Selamat mengerjakan tugas ya anak-anak. Jangan lupa tugas dikerjakan di buku tulis masing-masing. Lalu nanti difoto dan dikirimkan ke Bu Ana. Sekian dari Bu Ana. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.